Oke, selamat pagi semuanya. Tolong untuk kameranya dinyalakan semua biar saya bisa cek, terus untuk mic-nya di-mute supaya tidak berisik kecuali nanti ada kesempatan untuk berbicara, kita gantian ngomongnya. Sampai saat ini yang bergabung baru 27 anak, yang tidak yang terlambat supaya bisa menyusul saja, tidak perlu kita tunggu karena menghabiskan waktu. Terus kemudian tadi sudah ada satu anak yang izin, tidak masalah. Jadi nanti biar kita lihat dari rekaman yang bisa lebih kita secara langsung. Ya kita masuk ke pembahasan karena ini sudah di akhir KD sesuai dengan perjanjian kemarin. Untuk di akhir KD kita coba kita mulai dengan Zoom. Tujuannya apa? Supaya materi-materi yang tidak bisa tersampaikan lewat PPT maupun lewat YouTube yang ada, lewat rekaman video dari YouTube yang ada, kita bisa lihat baik-baik seperti itu. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar? Tolong di chat suara saya bisa masuk dengan terdengar dengan jelas tidak? Oke ya sudah, terima kasih. Saya lanjutkan. Saya mulai saja. Nah, kita akan membahas ini bab yang terakhir yang saya lihat di KD, tapi nanti saya cek lagi apakah ini memang yang terakhir. Kalau ini memang yang terakhir, berarti setelah ini materi kita selesai, mungkin saya akan cek KD-nya. Kalau masih ada lagi, kita tambahkan. Kalau memang sudah habis, nanti setelah ini rencana saya akan bahas beberapa soal matematik atau TPS yang digunakan tes bakat stokastik atau pengetahuan skolastik, untuk SBMPTN. Tujuannya Pak, saya nggak mau SBMPTN ya, nggak apa-apa kan tujuannya saya nanti misalkan yang diterima SNMPTN kan tidak perlu SBM, jadi tidak masalah, tapi semua harus ikut supaya kebersamaan kita dan ada materi yang kita bahas, supaya pengalaman juga kan tidak tahu juga apakah kamu bisa diterima di SNMPTN semua atau tidak, begitu rencana saya. Masuk ke peluang kejadian, yang nanti di sini yang perlu diperhatikan, peluang kejadian ini tidak berdiri sendiri ya, berarti peluang kejadian ini terkait dengan bab sebelumnya juga, yaitu bab tentang aturan pencacahan, yaitu tentang aturan pencacahan atau filling slot, terus kemudian permutasi kombinasi. Itu juga masuk di sini karena peluang itu nanti juga kaitannya dengan pencacahan tersebut. Jadi nanti waktu kita ulangan atau kita UKD itu tidak semata-mata peluang tok, tidak. Tapi yang kemarin soal latihannya memang peluang saja, murni pure peluang. Tapi nanti saat ulangan tidak hanya peluang, tapi juga terkait dengan eh, aturan pencacahan, kemudian permutasi dan kombinasi. Jadi nanti jangan ada yang protes loh Pak, kok soalnya ada permutasi kombinasi atau ada aturan pencacahan, ya karena peluang itu erat kaitannya dengan itu karena materi ini berurutan. Cuma kemarin untuk aturan pencacahan dibahas di semester 1, nanti untuk peluang kejadian ini dibahas di semester 2 begitu. Saya kira tidak ada masalah untuk itu, lanjut ke peluang. Peluang yang di sini yang dibahas ada 6, yaitu ruang sampel, titik sampel, terus cara menentukan ruang sampel, frekuensi relatif, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplement suatu kejadian. Peluang ini unik dan menarik menurut saya karena tidak banyak rumus yang dibahas, tidak banyak teknik penghitungan yang dipakai, hanya logika yang digunakan, rumusnya cuma ada satu atau dua dan banyak menggunakan main logika untuk memahami permasalahan yang ada, kemudian dimasukkan dalam rumus yang cuma ada beberapa, itu tidak perlu dihafal secara banyak saya kira, tidak seperti statistik kemarin. Yang ruang sampel atau titik sampel diperhatikan. Ruang sampel itu contoh, di ruang sampel itu intinya dia itu himpunan dari semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. Jadi ruang sampel itu himpunan, terus kemudian titik sampel itu anggota ruang sampel atau anggota himpunan. Jadi dibedakan. Ruang sampel sama titik sampel itu berbeda-berbeda. Ruang sampel itu contohnya, jadi misalkan sebuah mata uang logam dilemparkan. Berarti ruang sampelnya angka, gambar. Titik sampelnya apa? Angka atau gambar satu-satu. Nek ruang sampel itu bentuknya himpunan, kalau titik sampel itu anggota. Terus kemudian percobaan itu proses yang menghasilkan data. Jadi percobaan itu tidak semata-mata melempar ke uang logam sebanyak 100 kali.
Nah, kalau kamu melempar uang logam 100 kali sambil kamu jalan-jalan atau sambil kamu gojekan sama temenmu tanpa ditulis hasilnya itu bukan percobaan. Tapi kuncinya di situ percobaan itu yang menghasilkan data mentah seperti itu. Jadi sing enek datane. Kalau tidak ada datanya ya tidak. Jadi harus ada datanya. Nah, misalkan si Billy itu nembak cewek 100 gitu. Terus kemudian ditata, cewek 1 diterima tidak, cewek 2 diterima tidak, cewek 3 diterima tidak, itu percobaan. Tapi kalau kamu melempar mata uang logam sebanyak 100 kali tanpa kamu catat ada datanya, berarti itu bukan percobaan, ngerti. Jadi kuncinya itu di data yang ada, menghasilkan data. Terus kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi contohnya misalkan mata uang logam dilemparkan, contohnya kejadian muncul muncul angka atau kejadian muncul gambar. Nah, contohnya di sini pada percobaan sebuah dadu, ruang sampelnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 himpunannya. Titik sampelnya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Kejadian mata dadu, contohnya kejadian muncul mata dadu ganjil yaitu 1, 3, 5. Seperti itu. Terus kemudian cara menentukan ruang sampel, ya di situ. Cara ruang sampel contohnya, misalkan 2 keping logam dilempar bersamaan. Jadi menentukannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau di sini misalkan mata dadu dengan uang, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sini angka gambar. Terus nanti dibuat seperti ini. Bisa dibuat dengan tabel atau bisa dibuat dengan pohon faktor. Tapi saya sarankan dengan tabel itu lebih enak, biasanya lebih enak dipahami dan lebih mudah. Jadi misalkan 3 uang, lanek 3 uang, gimana Pak membuatnya tabel? Kan repot. Ya di sini sudah ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Sudah ada 4, terus kemudian di sini angka gambar. Berarti kan ini sudah 2, ini kemudian 1. Nanti kan terbentuk seperti itu. Terus kemudian frekuensi relatif itu gampang, yaitu banyaknya muncul kejadian A per banyaknya percobaan yang dilakukan. Kemarin di tugasnya saya lihat masih banyak yang salah untuk nomor 5 itu ya. Saya nggak tahu kok banyaknya percobaan, ada yang nulis 250, ada yang nulis 200, padahal jelas di soal itu tulisannya cuma ada angka 200, saya tidak tahu 50 itu dapatnya kalian dari mana untuk beberapa anak. Atau kalian searching terus nemu rong atau seket lari diganti itu ya mungkin saja. Jadi gampang intinya banyak muncul kejadian itu berapa per banyak kejadian yang dilakukan. Terus kemudian peluang suatu kejadian yaitu misalkan disimbolkan dengan A, apakah harus A? Tidak, tapi biasanya itu lebih mudah disimbolkan dengan A. Terus kemudian S adalah ruang sampel. Jadi S itu simbol untuk ruang sampel. Jadi kejadian itu adalah NA per NS. Jadi banyaknya anggota A per banyaknya anggota S. Jadi banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota di ruang sampel atau banyaknya titik sampel. Dari semua kemungkinan maka peluang itu nilainya dia minimal 0. Bila mana dia peluangnya itu 0, apabila NA-nya itu 0. 0 dibagi berapapun kan 0. Apa bisa Pak peluang itu 0? Bisa. Contohnya, sebuah uang logam dilemparkan. Peluang muncul mata dadu 2. Nah itu 0. Orang mungkin. Mau sing dioncalke duit kok munculnya dadu. Itu tidak mungkin. Juga yang paling besar itu 1. Kenapa kok 1? Karena 1 itu kepastian, suatu hasil yang pasti. Jadi misalkan sebuah uang logam tadi dilambungkan lagi, peluang munculnya angka atau gambar 1. Karena mesti munculnya orang angka ya gambar. Pak, misalkan uangnya itu pernah loh Pak, saya lihat di pertandingan sepak bola waktu wasit mengundi di awal itu uangnya tidak jatuh. Muncul mata angka atau gambar, tapi di tengah-tengah itu namanya kejadian khusus, itu tidak dihitung sebagai peluang. Peluang itu dihitung ya angka atau gambar. Tidak, Pak, ini duitnya miring, kalau dan sebagainya itu tidak dihitung sampai ke sejauh itu. Terus 0 itu artinya mustahil, 1 itu pastinya pasti terjadi. Dan diingat-ingat, ini saya ingatkan berulang-ulang. Sudah saya ngajar peluang itu beberapa tahun, dan sudah saya ingatkan berulang kali, tapi nggak tahu murid-murid itu tetap kekeh, nekat.
bahwa peluang itu 0 sampai 1. Jadi nanti kalau ada pertanyaan peluang, paling tidak jawabmu antara 0 sampai 1. Orang yang jawab 252, 253 itu jelas salah kalau pertanyaannya peluang itu cuma 0 sampai 1. Nek jawabanmu punjul kok siji kuwi genah ngawur. Nek jawabanmu ngasih minus, itu orang enek peluang minus itu tidak ada. Nah itu saking orang mungkin ya Pak, tidak mungkin itu 0, tidak mungkin minus. Terus kemudian di situ contoh soalnya itu nggak perlu saya bahas saya kira. Terus ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu hasil kali peluang dikalikan dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Jadi banyaknya ping piro, jadi frekuensi harapannya itu ada berapa. Misalkan peluang muncul angka dari sebuah uang logam yang dilambungkan 100 kali. Peluangnya muncul angka itu setengah. Percobaannya 100 kali, berarti setengah dibengke 100, yaitu 50. Begitu. Itu namanya frekuensi harapan. Jadi ini namanya peluang itu tidak saklek seperti itu ya, namanya peluang. Jadi jangan seperti ini. Saya pernah dengar murid dan beberapa kali lelucon itu saya baca seperti ini. Di rumah sakit itu keberhasilan operasinya itu 1%. Terus kemudian ada pasien masuk ke rumah sakit, terus kemudian perawatnya itu yakin. Terus kemudian pasiennya tanya, Bu, perawat, kenapa ya ini nanti yakin operasinya berhasil tidak? Kami yakin, Pak. Nah, sebelumnya gimana? Sebelumnya 99 pasien kita operasi gagal, meninggal semua. Loh, kenapa kok Anda yakin? Karena peluang rumah sakit kami itu 1%, Pak. Jadi mesti Bapak nanti selamat. Tidak seperti itu. Bisa saja dari 1000, nanti yang selamat 100. Jadi 100 awal itu meninggal semua. Itu bisa, tidak terus mesti 100 terus siji selamat, itu tidak seperti itu tidak peluang seperti itu. Jadi terus pengsing 99 gagal meninggal berarti siji berhasil, tidak seperti itu hitungannya. Ini frekuensi harapan. Terus kemudian peluang komplement, ini penting. Komplement itu untuk ngitung, untuk membantu kita ngitung. Apa sih Pak pentingnya komplement? Komplement itu artinya misalkan A, berarti A komplement itu kejadian selain A. Contoh, dan komplement itu belum mesti tunggal ya. Misalkan cuma ada misalkan ada manusia sama setan. Berarti kalau tidak manusia komplement itu setan. Oke. Tapi misalkan ada 3, misalkan ada malaikat, setan itu ya. Misalkan malaikat, setan, manusia. Ada 3 misalkan. Berarti kalau tidak manusia masih bisa setan atau masih bisa malaikat. Jadi komplement itu belum tentu tunggal. Gampang aja kalau tidak misalkan laki-laki perempuan. Berarti kalau laki-laki komplement perempuan, perempuan komplement laki-laki. Tapi pada waktu lampu merah, kuning, hijau, merah komplement itu mesti hijau, hijau enek kuning. Ngerti ya? Jadi komplement itu belum mesti tunggal. Nah, kemudian ini, jadi A komplement itu 1 dikurangi peluangnya A. Contoh nih, ini. Dari seperangkat kartu bid diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil king. Bukan king. Lah bukan king itu kan cuma ada 4 di kartu bridge itu. Nah nek kowe ngitung bukan kartu king, berarti kan kowe ngitung liyane, kesuwen. Ya sing dihitung apa? Ya dihitung peluang kingnya saja berapa? 4 per berapa? Terus kemudian 1 dikurangi peluangnya itu. Selesai. Ngitungnya lebih mudah, lebih menggampangkan kita. Ya. Misalkan di mana ya? Di suatu kelas itu kita ngambil sembarang cewek cowok. Cowoknya cuma ada 5. Ya udah peluang terambil cewek. Ya misalkan kita ngitungnya daripada susah-susah, kita ngitung yang cowok, terus kemudian 1 dikurangi peluang yang cowok, itu mesti ketemu peluang yang cewek. Seperti itu. Itu tuh memudahkan kita untuk ngitung saja. Boleh macam-macam seperti itu. Oke. Itu untuk peluang suatu kejadian. Tapi nanti peluang suatu kejadian itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia nanti ngitungnya tidak segampang itu, ada permutasi, ada kombinasi. Sebelum masuk ke majemuk, saya ingatkan lagi, untuk aturan pencacahan itu kemarin sudah kita pernah bahas di Zoom juga, nanti bisa dicek. Terus kemudian untuk permutasi itu yang perlu diperhatikan, permutasi itu urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi itu tidak. Maksudnya piye? Nek permutasi itu misalkan ABC, BCA, CAB itu dihitung beda-beda karena urutannya beda ya. Jadi ABC sama ACB sama BAC sama CAB itu berbeda.
Sedangkan dalam kombinasi ABC, CAB, BCA, BAC itu dianggap podo. Intinya kan dia cuma ngambil 3. Ada 3 ABC intinya, urutannya tidak diperhatikan. Begitu ya. Contohnya dalam milih pengurus kelas, misalkan dari 36 anak dipilih pengurus kelas sebanyak 5. Nah itu kita pakai kombinasi. Karena rapat peduli yang penting dipilih 5, ketua sekretaris nggak dihitung. Tapi kalau misalkan dipilih pengurus kelas sebanyak 5, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 seksi, maka itu permutasi. Karena urutannya sopo sing ketua, sopo sing sekretaris, sopo sing bendahara itu akan berbeda. Paham ya? Jadi itu untuk membedakan antara permutasi sama kombinasi. Nah, lanjut ke kejadian majemuk. Majemuk itu apa sih? Majemuk itu lebih dari 1. Jadi dia kejadiannya tidak tunggal. Kalau yang kita bahas tadi tunggal, kalau ini kejadiannya itu lebih dari 1. Nah, peluang kejadian majemuk itu ada 4. Kejadian tidak saling lepas, saling bebas, tidak saling bebas. Mungkin akan ada ya bingung antara lepas karo bebas sih bedanya apa, wong podok digawe susah. Itu hal yang sama kok dibuat berbeda, itu sangat berbeda. Masuk ke tidak saling lepas dulu. Tidak saling lepas itu artinya kejadian A dan kejadian B itu dapat terjadi bersama-sama. Jadi mungkin suatu kejadian itu, kan tadi majemuk tadi kejadiannya lebih dari 1. Nah kita anggap ini kejadiannya 2. Jadi kedua kejadian A dan B tidak saling lepas, maka kejadian A dan B itu mungkin terjadi bersama-sama. Mungkin terjadi bersama-sama itu piye? Misalkan kartu bridge diambil, peluang terambilnya merah dan merah atau as. Merah atau as itu iso wae bareng. Karena ada as merah di situ, bisa terjadi bareng. Ada as merah di situ. Oke. Begitu ya. Jadi ini tidak saling lepas itu berarti kejadianku iso bareng-bareng. Tidak terus bareng semuanya loh ya. Tapi ada kejadian itu yang bisa terjadi bersama-sama, sing mungkin terjadi bersama-sama. Nah, itu dirumuskan pakai itu Pak A union B atau A gabungan B, maka PA peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B yang terjadi bareng-bareng tadi. Peluang A iris B atau peluang A dan B. Mudeng maksudnya. Jadi peluang ini nek kamu rumusnya ini kenapa bisa muncul seperti ini ya karena ada ini. Ada A, ada B, atau ada tengah-tengahnya. Nek kamu tidak kurangi berarti sing di tengah-tengah ini kan kamu hitung double. Kamu hitung A, mbok hitung, B mbok hitung padahal ada ini, makanya dikurangi peluang A gabung B. Sudah seperti itu. Itu untuk tidak saling lepas. Clear ya untuk tidak saling lepas. Jadi dua kejadian itu iso terjadi bareng-bareng. Terus kemudian kejadian saling lepas di mana kejadian A dan B itu tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Atau A iris B-nya itu himpunan kosong. Jadi orang mungkin bareng. Contohnya, sebuah dadu dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 atau 9. Orang mungkin dadu itu mbok lempar ke 2, munculnya 5 atau 9 bareng. Mudeng maksudnya bareng ya. Kamu melemparkan 5 ya 5, 4, 1 atau 3, 2. Orang mungkin kok di jumlah itu podo karo 5 karo podo karo songo itu enggak mungkin. Tetap salah satu itu kejadian. Enggak mungkin jumlahnya 5 atau 9 bareng. Oke. Paham misalkan ya peluang muncul apa tadi bridge misalkan. Peluang as atau king misalkan. Nah itu enggak mungkin. Misalkan as atau king itu muncul secara ini as sama king bareng mungkin deh ya. As sama hitam misalkan seperti itu bisa bareng. Tapi ya gampang ya inilah jumlah kedua mata dadu yaitu 5 atau 9. Jadi munculnya itu ya 5 5 tok, 9 9 tok, nggak mungkin muncul 5 atau 9 itu bareng-bareng. Maka kejadian itu saling lepas. Nah, rumusnya itu kalau saling lepas Pak A gabungan B atau A gabung B itu PA ditambah PB aman. PA ditambah B tidak perlu dikurangi karena tidak ada peluang kejadian yang mungkin terjadi bersama-sama. Terus kemudian masuk ke saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila A tidak mempengaruhi peluang terjadinya B. Maka peluang tersebut
disebut kejadian saling bebas. Jadi kalau saling lepas, tadi tidak mungkin kejadian itu bersama-sama. Kalau saling bebas itu saya lebih cenderungnya begini. Kalau saling bebas itu kejadiannya tidak mempengaruhi hasil yang lain. Jadi nek itu bareng-bareng dijikuk seret gitu, itu saling lepas. Dijikuk dua, tidak mungkin jadi terjadi bersama. Kalau saling bebas itu kejadian yang pertama mempengaruhi kejadian yang kedua. Kalau kejadian saling lepas itu diambil bareng, kalau sambil saling bebas itu diambil dua kali. Salah satu contohnya begitu. Nah, ini contohnya. Saat satu kotak satu, misalkan ini, kotak satu dapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Kotak 2 terdapat 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan biru dari kotak 1. Kita ngambil kelereng dari kotak 1. Diambil. Nah, terus kita ngambil lagi kelereng dari kotak 2. Apakah tindakan kita pertama itu mempengaruhi kemungkinan kita mengambil di kotak 2? Jelas tidak. Kamu ngambil di kotak pertama itu 1, mau dapat biru, mau dapat merah, tidak akan mempengaruhi pengambilanmu di kotak kedua. Tidak mempengaruhi peluangmu di kotak kedua. Ngerti ya? Ah, sebaliknya, itu juga sama. Jadi misalkan kotaknya cuma 1, kamu ngambil pertama, kamu ngambil, terus kemudian dikembalikan lagi, kamu ngambil lagi, itu percobaan pertama itu tidak mengaruhi percobaan kedua. Kenapa? Karena hasilnya sama. Kamu kembalikan lagi kelerengnya. Beda kalau kotaknya pertama itu kotak yang satu kotak itu tadi kamu ambil 1 kelereng, kemudian yang kedua kamu tidak mengembalikan, kamu langsung ambil yang kedua. Lah itu maka pengambilan pertamamu akan mempengaruhi pengambilan kedua. Makanya itu kejadiannya tidak saling bebas. Paham ya? Jadi kalau saling lepas tadi, kejadiannya itu tidak mungkin terjadi bersama-sama. Itu saling lepas. Nek saling bebas itu kejadian pertama, itu tidak mempengaruhi kejadian kedua. Oke, jadi PA gabung B itu PA kali BB. Terus kemudian, nah ini tidak saling bebas atau bersyarat. Dua kejadian tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama, munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jadi seperti kotak tadi kamu ambil 1 kelereng, terus kemudian tidak kamu kembalikan, yang awalnya kelerengnya itu 10, kamu ambil 1 misalkan jadi 9, maka peluang pengambilan kedua akan berpengaruh di situ. Nah, itu namanya tidak saling bebas. Nah, misalkan jika kejadian atau tidak saling bebas atau bersyarat, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang terjadinya A dengan syarat B terlebih dahulu, maka rumusnya P A dengan syarat B dikasih A dengan strip garis itu artinya dengan syarat B, yaitu PA iris B per PB dengan PB tidak sama dengan 0. Karena kalau PB sama dengan 0, maka dia nanti tidak bisa dibagi atau tidak bisa pembagian dengan 0 itu tidak didefinisikan. Kemudian kalau peluang B dengan bersyarat kejadian A, maka PB garis A atau seperti garis tegak A, maka PA iris B per PA dengan PA tidak sama dengan 0. Jadi kira-kira itu yang perlu kalian pelajari. Jadi ada peluang suatu kejadian yang terdiri dari tunggal dan peluang kejadian majemuk yang ada tidak saling lepas, saling bebas, dan kemudian tidak saling bebas atau bersyarat. Saling lepas itu bisa diistilahkan dengan kata atau, jadi nanti dijumlahkan. Untuk saling lepas itu kita biasanya ngomongnya dan, maka dia kali. Biasanya salah satu ciri yang lain seperti itu, bahwa kalau kita pakai atau itu kemungkinan kita ngomongnya saling lepas, kalau ngomongnya pakai dan itu kemungkinan saling bebas terkait dengan itu. Seperti itu, jadi nanti ada peluang suatu kejadian dan kemudian peluang kejadian majemuk, dan dua ini nanti tidak terlepas dari aturan pencacahan. Jadi nanti untuk aturan pencacahan tetap saya ikutkan dalam ulangan, dan mungkin banyak peluang itu juga ada, cuma nanti dalam porsi yang sedikit karena peluang ini sangat simpel, sederhana, dan tapi nanti ada juga tentang kaidah pencacahan. Jadi seperti itu untuk minggu depan kita ulangan sesuai dengan jam yang ada.
Terus kemudian saya minta tolong karena kita 2 kelas yang saya ajar untuk kelas 12 selain CI 4 semester mestinya, eee, tolong jangan di-screenshot terus dibagikan ke kelas yang lain. Soalnya kan memang saya akan buat berbeda, tapi kan dalam matematik itu kisi-kisinya sama ya. Mungkin ya soalnya kan mirip-mirip seperti itu, ya itu merugikan kalian sih kalau kalian karena kalian yang kelas yang duluan. Dan biasanya nggak tahu kenapa di awal-awal itu nilainya masih fair sih, saya lihat IPA 1, IPA 2 itu hampir imbang. Tapi di ulangan saya yang terakhir itu kok IPA 1 terlalu lebih bagus dari IPA 2. Lah itu saya agak curiga, padahal secara orang-orang yang saya kenal ya hampir berimbang antara MIPA 1 sama MIPA 2. Itu tentang materi yang saya berikan, terus kemudian untuk SNMPTN yang sudah lolos bisa mendaftar eligible apa istilahnya itu ya. Selamat, silahkan memilih sesuai dengan jurusan yang kamu ingini, silahkan konsultasi dengan BK atau konsultasi dengan orang yang ngerti. Terus kemudian yang belum bisa mendaftar SNMPTN jangan berkecil hati ya, karena peluangnya masih banyak, nanti masih ada SBMPTN, terus dan yang lain dan sebagainya. Jadi terus ora usah nangis-nangis, terus saya nggak bisa daftar SNMPTN, tidak seperti itu, tapi nanti masih ada peluang untuk SBM. Nanti jika materi selesai, kita akan bahas-bahas soal SBM, jadi nanti kita ngambil jalan yang SNM nanti yang diterima oke, tapi setidaknya punya pengalaman yang tidak kita belajar bareng-bareng tentang soal SBM, jadi kita nanti ngerti paling tidak UTBK yang kaitannya dengan matematik itu soalnya model seperti apa, nanti sistemnya mungkin 2 atau 3 pertemuan, kalian coba mengerjakan soal, nggak usah banyak-banyak, terus kemudian nanti setelahnya kita bahas lewat Zoom yang perlu dibahas. Seperti itu, terima kasih semuanya. Saya kira sampai di situ. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Silakan yang belum presensi, silakan presensi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang lain. Terima kasih.